Halo Pisces, cek kolom deskripsi udah. Apalagi kan gampang aja ya. Oke, Pisces, percintaan, urusan hati di sini, pekerjaan dan keuangan di sini. Oke, Pisces. Temperance, ada yang berkaitan sama Sagittarius kah? Di sini keseimbangan diri harap dijaga ya Pisces ya. Urusan hati. Pisces kalau sudah nyangkut urusan hati nyantol dah ya, apalagi sama orang yang benar-benar bikin nyaman, susah move onnya, apalagi kalau sudah putus. Jadi bagi Pisces ini kata putus ini susah untuk ditekankan pada diri Pisces. Kata putus itu kadang itu masih ada dicerna. Putus ya, tapi kayaknya gue masih ada hubungan sama nih orang. Artinya kadang itu masih ada naik turunnya, ada balik enggaknya, ada pergi datangnya, yaitu kayak setrikaan ya. Ini saya lihat ada yang baru putus, ada yang sudah putus, bolak-balik aja kayak setrikaan ya, nggak kelar-kelar itu cerita namanya. Bersambung melulu dah kayak opera sabun ya. Dan kayak sinetron berbagai macam episode. Jadi benar-benar kalian sendiri harus seimbangin diri kalian deh. Kalau memang hal itu tidak membuat kebaikan dalam diri kalian, tolong ya udah, saya hanya bisa minta tolong ya. Karena keputusan dari tangan kalian gitu loh. Kalau kalian tidak bisa memang menjalankan kesendirian itu, hal yang sudah memang harus berakhir itu, ya bagaimana? Kalian kan bawa sendiri penderitaan dalam hidup kalian. Apalagi jika memang hal itu sudah tidak masuk akal lagi untuk dipertahankan dan untuk diteruskan. Tetapi karena kalian tidak bisa move on, kalian kembali ke hal negatif yang sama, ke racun yang sama, orang-orang yang sebenarnya membuat hal negatif yang sama. Sekali lagi keputusan di tangan kalian. Jika kalian tidak bisa, wah itu ya resiko ditanggung penumpang ya. Hal keuangan dan pekerjaan sebenarnya 10 koin, Virgo, Taurus sama Capricorn di sini ya. Jadi yang berkaitan sama Virgo, Taurus sama Capricorn, nah itu para Pisces didekatin aja ya. Zodiak bintang ini didekatin aja karena dalam hal keuangan mereka bawa hoki ya. Ada dana mengucur, hati-hati karena saya lihat ada beberapa Pisces yang kurang bisa menyimpan dan borosnya cepat ya. Masuknya cepat, keluarnya cepat gitu ya. Karirnya oke, tetapi ya itu kayaknya nol aja hasilnya. Hasil gua kemana ya? Kok tidak masuk di akal nih, masuknya banyak, keluarnya kemana aja? Ini lu yang luarin, kenapa tanyanya ke orang lain gitu loh? Jangan tanya ke alam, tanyakan ke lu diri lu sendiri, keluarnya buat apa ya? Jadi 10 koin di sini ada hal baik akan datang. Saya tidak ngomong terlalu cuap-cuap dan terlalu panjang kali lebar ya. Karena emang keuangan ini nanti baik saya lihat ke depan dan kamu harus lebih banyak nyimpan. Udah itu aja. Karena memang harus benar-benar menyimpan itu harus kalian jaga baik-baik. Kalau kalian nggak bisa menyimpan, ini ada pos yang bocor saya lihat ya. Itu aja. Jadi kalau katakan baik kak, baik gitu loh. Tapi ya itu, kalian harus bisa nyimpan ya. Next, urusan asmara dan urusan hati. Dua cawan. Pisces, Virgo. Pisces, Cancer sama Capricorn ya di sini. Saya lihat memang ada yang ketemu orang yang benar-benar, ada yang ngejar-ngejar kalian nih saya lihat ya. Ada yang benar-benar saling jatuh cinta saya lihat. Tetapi ini ada juga Pisces yang dikejar-kejar gitu loh. Jadi bener-bener kayak ngetek banget gitu loh ke lu. Pengen deket sama lu, pengen kenal lebih dalam gitu ya. Pengen tahu lu sukanya apa. Kita jalan bareng yuk. Hal-hal seperti itulah. Jadi yang menarik perhatian Pisces ya saya lihat. Dan ada juga yang baru ketemu dan lagi indah-indahnya. Iya pelan-pelan aja ya. Dan ini cocok aja saya lihat. Jadi bagi yang mengharapkan kekasih ya, kekasih bukan saya berarti ngomong jodoh ya, karena kekasih dengan jodoh itu beda sekali, beda arahnya, beda banget ya. Bagi yang mengharapkan kekasih bisa diharapkan bisa diharapkan ya, karena memang kartunya baik, ini baik saya lihat. Oke, ada 8 cawan di sini untuk urusan uang dan pekerjaan sudah saya omongkan tadi. Ini ada kebiasaan nama nggak bisa dirubah ini. Cancer, Pisces sama Scorpio, energimu sendiri loh ini 8 cawan ya.
Dua cawan juga energimu sendiri. Ada yang ketemu sama-sama elemen airnya. Aduh, elemen air ketemu sama elemen air lembek ntar karena sama-sama airnya, sama-sama cairnya ya, kemana-mana banget. Oke, ini saya berkaitan ada energi di masa lalu, ada hal di masa lalu yang belum kelar. Ada yang urusan percairan juga saya lihat, jadi bawa harta gono gini juga. Ada kerugian di masa lalu juga, ada kebiasaan yang tidak bisa dihentikan, sehingga karena tadi sudah saya katakan ya, karena ada Pisces, keuangan banyak masuk gitu loh. Tetapi entah kenapa belum bisa menjaga keuangan tetap di sana. Belum ada hasil nyata dari keuangan yang kamu hasilkan. Jadi akhirnya bocor. Pos bocor itu harus kamu ketahui sendiri loh ya. Pos bocor harus kamu ketahui sendiri. Ada hal yang memang harus berhenti dari diri kamu, yang harus kamu rubah, yang harus tidak kamu pelihara, dan harus kamu hempaskan ke tempat sampah. Hal itu harus kamu buang karena tidak cocok lagi untuk masa sekarang ya. Jadi benar-benar kebiasaan jelek harus kamu rubah sehingga kamu ada nyimpannya. Udah itu aja. Untuk urusan asmara lagi. 7 pedang, hati-hati ada yang mempermainkan kamu gitu loh. Jadi benar-benar ke kamu itu cuma ada maunya, cuma ada inginnya aja ya. Ini ada orang lama kembali lagi dan sebenarnya itu hanya untuk mengusir kesepian, saya lihat. Hati-hati aja. Dan maunya hanya untuk ditraktir aja. Orang baru juga ada yang datang, dan untuk numpang ketenaran ada ini saya lihat juga. Numpang makan juga ada yang saya lihat juga. Ada yang bawa cinta palsu. Cinta palsu apaan sih ya. Ada juga yang benar-benar orang itu sebenarnya cintanya nggak cinta sih, cuma di bibir aja gitu loh. Gue sayang sama lo, tapi sebenarnya gue nggak sayang. Jadi hal seperti itu ya, gue katakan aja sekarang ya, karena memang seperti itulah keadaannya. Jadi hati-hati yang berurusan sama yang seperti ini. Ini kartunya Libra sama Gemini ya, lebih ke Libra sama Gemini-nya, Aquarius-nya sedikit saya lihat. Oke, urusan pekerjaan dan keuangan lagi, 3 cawan, harus banyak-banyak keluar, energimu sendiri lagi, Pisces, Cancer, sama Scorpio, banyak-banyak keluar dong, banyak-banyak bergaul sama orang yang memang itu menguntungkan kamu, karena memang iya, gitu ya. Jadi, jangan berkumpul sama orang yang mental-mental yang bisa jatuhin kamu, cuma membawa energi negatif, racun, apalagi nusuk dari belakang, dan orang-orang yang sebenarnya bukan mental bisnis dan mencari uang. Itu bakalan lu sendiri yang nanti bakal kelimpungan aja di belakang ya, bingung sendiri gitu loh, karena ya udah pembicaraan nggak kemana-mana kan, ujung-ujungnya cuma ngopi aja, cuma musyawarah aja, cuma mencari kata sepakat tapi nggak ada hasilnya kan, susah ya seperti itu ya. Tetapi dengan kamu keluar ini saya lihat ya, kamu dengan tahu, karena saya lihat di sini kamu udah paham harus berkumpul dengan siapa, orang-orang seperti apa, pembicaraan arahnya seperti apa gitu loh, hasil yang harus diungkapkan dan harus diraih seperti apa. Jadi akhirnya kamu mencari apa yang kamu cari ini gitu loh. Ada hal yang menguntungkan yang kamu dapat nanti ya. Dan itu dalam hal rezeki saya lihat gitu loh, dapat partner yang pas, dapat bisnis yang pas, tender yang pas, saya lihat gitu loh. Jadi banyak-banyak keluar ya, banyak-banyak mencari kenalan-kenalan baru, komunitas-komunitas baru, otomatis dengan orang-orang yang bisa benar-benar mentalnya itu mental bisnis dan membawa keuntungan bagi kamu. Itu saya sarankan banget ya, jangan dengan orang-orang yang nggak bisa apa-apa. Oke, kembali lagi dalam hal asmara, saya lihat 4 koin. Virgo, Taurus, sama Capricorn di sini ya, ada yang keras kepala. Ini saya lihat ada yang keras kepala, maunya kekeh seperti ini dan tidak bisa digoyang sedikit pun gitu loh. Saya lihat banyak versi di sini ya. Ada beberapa Pisces yang berhubungan dengan orang di masa lalu dan maunya juga kembali aja seperti itu ya. Yang sebenarnya keras kepalanya dalam hal negatif gitu loh, karena sudah jelas-jelas orang itu tidak terlalu menguntungkan, tidak terlalu membawa kebahagiaan, tapi karena hanya hal sesaat akhirnya udah kembali ke pola yang sama. Itu yang saya lihat. Dan ada lagi beberapa Pisces juga saya lihat kepada pendapatnya dan tidak bisa dimasukin orang lain, dan akhirnya ada hal yang baik tidak baik juga yang saya lihat, karena tidak selalu kekeh dengan dirinya sendiri itu ya, firm, tegas dengan dirinya sendiri, tegas dengan apa yang dia mau, itu merupakan hal buruk. Tetapi ada beberapa ini yang memang para Pisces keras kepala banget dan
tidak bisa sampai orang ini benar-benar ngasih second opinion, pendapat kedua. Nah, jadi hati-hati kalau memang kamu keras kepalanya di hal yang tepat, ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau kamu keras kepalanya di hal yang nggak tepat, nah itu yang susah ya. Itu yang harus kamu rubah, oke? Silahkan aplikasikan sendirilah ke area hidup Anda yang Anda anggap sesuai, oke? Keuangan dan pekerjaan lagi ada justice, ada karma di sini berperan. Ini ada orang yang berbuat tidak baik ke kamu. Dan kembali lagi ke dia, saya lihat ya, ada juga kamu itu yang mendulang kesuksesan, pelan-pelan juga mendapat rezeki apa yang seharusnya kamu dapatkan, dan yang seharusnya di masa lalu itu menjadi milik kamu kembali ke kamu. Saya lihat juga, jadi banyak kompleks banget yang terjadi pada Pisces di sini, dan tapi kebanyakan saya baca ini baik untuk urusan pekerjaan gitu loh. Jadi saya lihat beberapa Pisces juga itu lebih menyerahkan pada alam gitu ya. Udahlah pasrah, gua ikhlasin aja gitu loh. Mau orang berbuat jelek sama gua gitu, gua tetap jalan aja, karena percuma juga ngurusin orang jelek ke gua urusin, entaran juga malah ke gua juga. Gua nggak fokus sama diri gue sendiri, gua nggak fokus sama pekerjaan, ya udahlah biarin aja. Dan hasilnya itu balik ke elunya bagus banget Pisces, oke? Thank you, itu aja buat Pisces, bye.